Ceritanya, ini adalah tempat pembuatan boneka nih guys. Setelah jadi, boneka-boneka ini dicek kualitasnya. Namun ada satu boneka yang ternyata batuk-batuk dan di bagian perut depannya ini sobek. Boneka itu pun langsung dibuang. Ia terbuang ke jalanan nih guys. Boneka itu masuk ke ahli sepatu untuk diperbaiki, namun tidak cocok. Ia pun mencoba untuk ke para ahli-ahli lainnya, tapi tidak ada yang cocok nih guys. Kemudian ia terjatuh karena tersandung dan terlilit benang. Ketika dilihat ternyata ia tersandung benang rajut. Lalu boneka itu mengejar pemilik benang itu. Ia terus berlari dan akhirnya bertemu dengan pemilik benang itu. Dan akhirnya boneka itu bertemu dengan seseorang yang dapat memperbaikinya nih guys. Ceritanya, bocil ini sedang nonton film favoritnya tentang Robin nih guys. Kemudian ia berimajinasi menjadi tokoh Robin sang penembak handal. Ceritanya, bocil ini akan menyerang para penjahat, lalu terjadilah tembak-menembak. Salah satu penjahat itu pun pergi. Bocil Robin itu menemukan pistol andalannya. Kemudian ia menghentikan penjahat itu, dan mereka pun saling menembak. Bocil itu pun berhasil menembaknya, namun ternyata sesungguhnya yang ia tembak adalah burung nih guys. Bocil itu pun merasa bersalah dan menyesal. Ia langsung memeluk ayahnya. Lalu ia bertekad untuk tidak bermain tembak-tembakan lagi. Si bocil itu mendengar suara di atas pohon nih guys. Ternyata burung yang tidak sengaja ia tembak memiliki anak di jeraminya. Dan si bocil itu bertekad untuk memelihara anak burung itu hingga besar. Ceritanya di toko kain ada dua nenek yang hendak membeli benang rajut nih guys. Namun kedua nenek itu tidak sengaja bertabrakan. Voucher yang dipegang nenek berbaju biru itu pun terlempar ke arah nenek yang berbaju merah. Ternyata kedua nenek itu memiliki voucher diskon yang sama nih guys. Terlihat benang rajut tersisa 2 buah saja. Namun tiba-tiba ada yang mengambilnya. Dan kemudian sisa 1 buah aja nih guys. Kedua nenek itu pun bersaing untuk mendapatkan benang itu. Nenek berbaju merah mengawali di depan, kemudian disusul dengan nenek berbaju biru itu dengan kencang. Nenek berbaju biru itu pun menabrak meja benang dan akhirnya dia yang mendapatkan benang itu. Tiba-tiba skuter nenek itu mendadak rusak nih guys. Akhirnya benang itu diambil alih oleh nenek berbaju merah. Ceritanya bocil ini kembali ke rumahnya nih guys. Namun ia kembali dengan kondisi luka-luka dan lebam. Cuaca juga menambah kesedihannya. Di luar sedang hujan dan rumah itu pun sudah rusak dan bocor nih guys. Di tangannya bocil itu membawa tanaman yang bercahaya. Kemudian tanaman itu diletakkan dan dijaganya. Bocil itu pun tidur tanpa alas. Dan di samping tanaman itu nih guys, keesokan paginya tumbuh tanaman-tanaman seperti rumput di sekitar bocil itu. Dan ia dikelilingi oleh kupu-kupu cantik. Kemudian bocil itu pun terbangun nih guys. Ia merasa kaget karena luka-luka di wajah dan di tangannya menghilang. Ia berpikir mungkin itu semua berkat pertolongan dari tanaman yang bercahaya yang ia jaga semalaman nih guys. Dan tanaman itu pun berubah menjadi sebuah daun yang berada di tangannya. Ceritanya bocil ini sedang asik bermain game di gadgetnya nih guys. Padahal kedua orang tuanya sedang sibuk menyiapkan barang-barang untuk dibawa mudik. Si bocil ini tetap tidak peduli. Tiba saatnya mereka berangkat. Di perjalanan, bocil itu pun tetap asik bermain gadget. Dan akhirnya pun baterai gadgetnya mati dan habis nih guys. Kemudian bocil ini pun menyapa anak lain di luar mobilnya. Dan mereka pun saling menyapa. Bocil ini pun menikmati perjalanannya. Sampai tiba jam berbuka puasa, bocil ini pun membatalkan puasanya nih guys. Perjalanan semakin dekat dengan kampung halamannya. Bocil ini pun melihat kembang api. Ia pun sudah tidak sabar lagi untuk sampai nih guys. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah kakek neneknya nih guys. Bocil itu pun kemudian langsung lari. Dan akhirnya ia melupakan untuk bermain gadget nih guys. Ceritanya restoran pria ini sepi pengunjung nih guys. Kemudian pria ini memutuskan untuk membaca koran sejenak. Tiba-tiba ada suara dan ia melihat makanan di piringnya menghilang. Namun terlihat ada jejak kaki. Pria ini pun mengikuti jejak kaki itu. Dilihatnya ada bocil yang sedang bersembunyi. Bocil itu pun merasa ketakutan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan si bocil itu membukanya. Ternyata si pria pemilik restoran tadi nih guys. Pria ini pun seakan mau memukul bocil itu. Ternyata ia malah memberi sikat pembersih kepada bocil itu. Di restoran, si pria itu menyuruh bocil itu untuk bersih-bersih. Bocil itu pun langsung menyapu, mengelap meja, dan mencuci piring. Seketika restoran itu menjadi bersih dan rapi nih guys. Pria itu kemudian memberikan si bocil itu makanan.
Dan si bocil itu pun terkejut serta langsung memakannya dengan lahap. Pria itu pun kemudian memberikannya sejumlah uang dan menyuruhnya untuk kembali esok hari. Dan tiba-tiba restoran pria itu kembali berdatangan para pelanggannya nih guys.